KPK telah melakukan penyitaan aset atas nama perusahaan yang terafiliasi dengan tersangka sebanyak 22 aset di Jabodetabek serta 2 aset di Surabaya. Terhadap ke-24 aset tersebut dilakukan penilaian berdasarkan CNT senilai 882 miliar 546 juta 180 ribu. Setiap tahun kita pasti mendengar berita ini. Tapi apa sebenarnya korupsi itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai all, perkenalkan namaku Azhara Putri Kalisa dengan NIM 2310308024 dari Prodi Pendidikan IPS. Pada video kali ini, aku akan membahas mengenai pengertian korupsi. Baik, pertama-tama kita akan membahas definisi korupsi secara bahasa. Dalam bahasa Latin, korruptio artinya adalah penyuapan, kerusakan, kebusukan, dan kemerosotan. Sedangkan dalam bahasa Arab yaitu al-fasad artinya kerusakan, ketidakadilan, dan penyimpangan. Dan dalam bahasa Inggris, corruption artinya adalah tindakan tidak jujur untuk keuntungan pribadi. Istilah korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia adalah kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kebejatan, dan ketidakjujuran. Sedangkan pengertian lainnya, korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penyerapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya. Perbuatan korupsi menyangkut sesuatu yang bersifat amoral, sifat dan keadaan yang busuk, menyangkut jabatan, instansi, atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, menyangkut faktor ekonomi dan politik, dan penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatan. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang termasuk dalam tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yang menggunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. UU Nomor 31 Tahun 1999 dan UU Nomor 20 Tahun 2001. Korupsi adalah tindakan melawan hukum yang merugikan keuangan negara dan perekonomian, dan pelaku tindak pidana korupsi adalah setiap orang dalam pengertian berikut. A. Orang perseorangan, siapa saja, setiap orang atau pribadi kolaboratif. B. Korporasi, kumpulan atau kekayaan yang berorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. C. Pegawai negeri. 1. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam UU tentang Kepegawaian. 2. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam KUHP. 3. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah. 4. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah. 5. Orang yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat. Kesimpulannya adalah korupsi secara bahasa bermakna kerusakan dan penyimpangan moral. Namun secara istilah, korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Para ahli menekankan bahwa kurangnya akuntabilitas menjadi salah satu penyebab utama terjadinya sebuah korupsi. Korupsi bukan sekadar kata di berita, ia adalah luka yang menggerogoti secara perlahan-lahan, merusak sistem dan menghapus harapan. Tapi setiap luka itu punya obat, dan obat itu adalah kita. Lewat kesadaran, kejujuran, dan keberanian untuk berkata tidak, kita bisa menciptakan perubahan kecil. Tapi berarti mulai dari ruang kelas, dari lingkungan sekitar, dari diri sendiri. Semoga penjelasan ini bisa membuka mata dan hati kita tentang pentingnya menjaga integritas. Terima kasih sudah menonton. Saya Azhara Putri Kalisa pamit. Sampai jumpa dan tetap semangat jadi generasi yang bersih dan jujur.